Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dina Aprilia, NIM 230200024 dari Program Studi Pendidikan Bahasa Arab semester 3. Di sini saya akan menjelaskan tentang cabang-cabang iman dan buah dari keimanan sebagai tugas mata kuliah Ilmu Tauhid dosen pembimbing Bapak Dr. Oktio Franky Biantoro, MPDI. Nah, sebelum kita masuk pada acara inti yaitu cabang-cabang iman dan buah dari keimanan, di sini saya akan menjelaskan tentang apa itu iman. Iman menurut bahasa yaitu pembenaran hati, sedangkan iman menurut istilah yaitu tasdiqu biqalbi wa aqrartu bilisani dan wa amalu bil arkani. Atau artinya yaitu membenarkan dengan hati, mengikrarkan dengan lisan dan mengamalkan dengan perbuatan. Baik teman-teman, selanjutnya kita akan masuk ke cabang-cabang keimanan. Di sini cabang-cabang keimanan terdiri dari 77 cabang. Meskipun dalam suatu riwayat hadis tidak disebutkan bahwa ada 77 cabang, namun hanya disebutkan 70 sekian atau lebih dari 60 sekian. Dan bahkan Rasulullah juga tidak menerangkan ada berapa itu cabang keimanan. Namun Rasulullah menerangkan bahwa iman yang paling utama yaitu tauhid. Dan di sini langsungkan saja bahwa cabang-cabang keimanan itu ada 77 cabang. Cabang-cabang iman yang pertama yaitu iman kepada Allah Subhanahu wa taala, lalu kepada malaikat, kepada Al-Qur'an dan seluruh kitab yang diturunkan, kepada Rasulullah, kepada hari akhir, kepada qada qadar, kepada kebangkitan setelah kematian, iman kepada pengumpulan seluruh manusia di padang mahsyar setelah dibangkitkan dari kubur, lalu iman bahwasanya kampungnya orang-orang beriman adalah surga dan kampungnya orang-orang yang kafir adalah neraka. Lalu iman terhadap wajibnya mencintai Allah Azza wa Jalla. Lalu iman terhadap wajibnya takut kepada siksa Allah, iman terhadap wajibnya penuh dan mengharap rahmat kepada Allah, iman terhadap wajibnya tawakal kepada Allah, iman kepada wajibnya mencintai Nabi Muhammad SAW, iman kepada wajibnya mengagungkan, memuliakan dan menghormati Nabi Muhammad dengan tidak melampaui batas, kecintaan seseorang terhadap agama Islam sehingga dia lebih senang dibunuh dan dilemparkan ke dalam api daripada ia harus menjadi orang yang kufur. Lalu iman bahwa kita harus menuntut ilmu yaitu dengan mengenal Allah, mengenal agamanya, mengenal Nabi Muhammad dengan berdasarkan dalil, lalu menyebarkan ilmu dan mengajarkan kepada orang lain, mengagungkan Al-Quranul Karim dengan mempelajarinya, mengajarkannya, menjaga batasan-batasannya, hukum-hukumnya, ilmu halal dan haramnya, serta memuliakan ahlinya dengan menghafalkannya. Lalu bersuci dan menjaga memperhatikan wudhu, menjaga dan memperhatikan sholat fardu pada waktunya dengan sempurna, memberikan zakat kepada yang berhak dengan niat khusus, puasa baik itu puasa yang wajib maupun puasa yang sunnah, lalu iktikaf atau berdiam diri di dalam masjid. Lalu haji yaitu menuju Baitullah untuk melakukan ibadah haji atau umroh jika mampu, yaitu dengan mendapatkan bekal kendaraan. Iman yang selanjutnya yaitu jihad di jalan Allah, ribat atau menjaga perbatasan di jalan Allah, bertahan menghadapi musuh dan tidak lari meninggalkan medan perang, lalu memberikan 1/5 dari ghanimah atau harta rampasan perang kepada imam atau penggantinya bagi yang memperoleh ghanimah. Yang selanjutnya yaitu memerdekakan budak yang mukmin dengan bentuk mendekatkan diri kepada Allah, membayar kafarat atau tebusan dan wajib karena kejahatan atau pidana, memenuhi seluruh akan perjanjian, yaitu apa saja yang Allah halalkan, yang Allah haramkan, dan Allah wajibkan, serta seluruh batasan-batasan di dalam Al-Quran. Menyebut-nyebut dengan pujian akan nikmat Allah Subhanahu wa taala dan apa saja yang wajib kita syukuri. Menjaga lisan dari perkataan yang tidak pantas, menjaga kemaluan dari hal-hal yang dilarang oleh agama, menjaga amanah dan wajib menunaikan kepada yang berhak. Yang selanjutnya yaitu haramnya membunuh sesama muslim dengan sengaja, tidak menyentuh harta haram serta termasuk yang ada di dalamnya, haram mencuri, haram merampok, memakan suap,
dan memakan apa saja yang secara syarak bukan haknya. Selanjutnya yaitu wajibnya warok dalam hal makanan dan minuman, serta menjauhi apa saja yang tidak halal dari makanan dan minuman tersebut. Iman yang selanjutnya yaitu meninggalkan pakaian-pakaian yang diharamkan dan dimakruhkan, haramnya permainan dan hiburan-hiburan yang bertentangan dengan syariat, sederhana atau hemat dalam membelanjakan harta, dan haramnya memakan harta dengan cara labil, meninggalkan dendam dan dengki serta sifat iri dan hasad. Haramnya menjatuhkan kehormatan orang lain atau muslim lain, dan wajibnya meninggalkan apa saja yang menjatuhkan kehormatan orang lain. Beramal dengan ikhlas hanya karena Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan riya. Senang dengan kebaikan dan sedih dengan keburukan, mengobati setiap dosa dengan taubatan dan nasuha, menyembelih kurban, taat kepada ulil amri atau pemimpin penguasa jika perintahnya sesuai dengan syariat Islam, dan mentaati larangannya jika tidak bertentangan dengan kaidah-kaidah syariat Islam, serta berpegang teguh kepada apa saja yang telah disepakati oleh jamaah atau untuk meneguhkan persatuan. Selanjutnya yaitu menetapkan keputusan hukum di antara manusia dengan adil, amar ma'ruf nahi mungkar, saling tolong menolong dalam kebaikan dan ketakwaan, malu kepada Allah Subhanahu wa taala, berbakti kepada orang tua, bersilaturahmi, akhlak atau berbudi yang baik, berbuat baik kepada budak, hak tuan yang wajib ditunaikan oleh budaknya atau ketaatan budak kepada majikannya, menegakkan hak istri dan hak anak-anak, dekat dengan ahli agama, mencintai mereka, menebarkan salam dan berjabat salam dengannya, lalu menjawab salam dengan sesama muslim, lalu menjenguk orang sakit, menyolati jenazah kaum muslimin, mendoakan orang yang bersin, menjauhi orang-orang yang mengingkari nikmat Allah, memuliakan tetangga, memuliakan tamu, menutup cacat atau aib seorang mukmin, sabar terhadap musibah, serta dari segala sesuatu yang dicabut dari jiwa berupa kelezatan dan kesenangan, zuhud atau pandai angan-angan mengenai masalah dunia, cemburu, dan tidak membiarkan anak atau istrinya bercampur baur dengan lelaki lain, berpaling dari omongan yang tidak berguna, dermawan dan murah hati, menyayangi yang muda dan menghormati yang tua, mendamaikan antar orang yang bertikai. Dan cabang-cabang iman yang terakhir yaitu seseorang mencintai saudaranya yang muslim sebagaimana dia mencintai dirinya sendiri. Masuk pada materi inti yang terakhir yaitu buah-buah dari keimanan. Yang pertama yaitu kemerdekaan jiwa dari kekuasaan orang lain. Yang kedua yaitu keimanan dapat menimbulkan jiwa keberanian dan ingin terus maju karena membela kebenaran. Buah keimanan yang ketiga yaitu keimanan dapat menimbulkan keyakinan yang bersungguh-sungguh bahwa hanya Allah yang Maha memberikan rezeki. Lalu yang keempat yaitu mendapatkan ketenangan. Yang kelima yaitu keimanan itu dapat mengangkat seseorang dari kekuatan maknawiyah, kemudian menghubungkan dengan sifat dari zat yang maha tinggi yakni Allah Subhanahu wa taala yang merupakan sumber kebaikan dan kebajikan serta pokok dari segala kesempurnaan. Lalu yang terakhir yaitu mendapatkan kehidupan yang baik, adil dan makmur. Kesimpulan dari pembahasan yang sudah saya bahas tadi yaitu iman memiliki 6 sendi pokok yang biasa disebut dengan rukun iman. Namun selain itu terdapat juga cabang-cabang keimanan. Ajaran keimanan mengajarkan kita agar manusia dapat berpikir dan mendapatkan keyakinan. Ajaran peribadatan membimbing manusia agar menjadi manusia yang menahan hawa nafsunya, serta ajaran akhlak membimbing manusia agar menjadi manusia yang berbudi pekerti. Dalam sebuah hadis diriwayatkan bahwa cabang iman ada 70 sekian, namun Rasulullah tidak menjelaskan secara rinci mengenai cabang-cabang dari keimanan. Namun Rasul menjelaskan bahwa iman yang paling utama yaitu tauhid. Karena itu para ulama berijtihad mengenai jumlah bilangan dari cabang-cabang keimanan tersebut. Hingga para ulama hadis membenarkan cabang iman sebanyak 77 dan harus dikerjakan setiap mukmin sehingga sempurnalah iman mukmin tersebut. Keimanan merupakan nikmat yang paling besar bagi Allah.
Buah dari keimanan adalah mendapatkan ridho hingga cinta dari Allah Subhanahu wa taala. Seorang mukmin akan mempunyai keteguhan hati, ketenangan hati, dan rasa aman. Selain itu, tentunya seorang mukmin juga akan mendapatkan keselamatan dari Allah. Malaikat pun senantiasa mendoakan mukmin tersebut agar mempunyai keteguhan hati dalam beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekian yang dapat saya sampaikan. Ada kesalahan mohon maafkan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan terima kasih atas perhatiannya.